Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang Mulia para hakim, yang kami hormati para jaksa penuntut umum, para penasihat hukum, seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini momentum yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Di hadapan majelis hakim yang mulia, kami mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan eksepsi atau nota keberatan ini. Kami percaya sepenuhnya bahwa di lembaga peradilan inilah keadilan yang sejati dapat diwujudkan. Harapan ini kami yakini karena di dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini bersifat merdeka, independen, dan mengambil keputusan berdasarkan keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan kami semakin kuat setelah mendapatkan pemikiran penuh kebijaksanaan dari Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH, yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar di Universitas Airlangga pada tanggal 10 Juni 2024 yang lalu, beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat peraturan yang kering tanpa roh. Beliau juga menegaskan bahwa seorang hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, peneliti dan filsuf agar mampu melihat keadilan yang sejati. Keadilan tersebut di luar batas formalitas hukum serta memperhatikan dampak sosial, budaya dan kemanusiaan. Pada saat hakim mengambil keputusan, keadilan juga akan sulit terwujud apabila hakim hanya menjadi mesin yang hanya memproses hukum. Menurut Profesor Dr. Haji Sunarto, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa keputusan seorang hakim tidak hanya melihat aspek formil dan material semata, namun juga melakukan dialektika dengan melihat aspek kemanusiaan dan latar belakang atau suasana kebatinan dari setiap peristiwa hukum. Betapa luar biasa pemikiran yang sangat filosofis dari Profesor Dr. Sunarto tersebut. Saya percaya bahwa majelis hakim yang mulia memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Profesor Dr. Sunarto. Tiada keraguan dari kami bahwa di ruang sidang ini akan menjadi tempat keadilan ditegakkan. Majelis hakim yang mulia, eksepsi saya ini sengaja dimulai dengan mengutip pidato Profesor Sunarto. Ketika pertama kali membaca pernyataan tersebut, kami merasakan betapa mulia peran hakim dan lembaga peradilan bagi terwujudnya cita-cita keadilan dan sekaligus cita-cita nasional kita. Tidak berlebihan jika dari lubuk hati kami yang terdalam kami katakan bahwa pemikiran Profesor Sunarto tersebut menjadi nur atau cahaya yang membangun harapan di tengah kriminalisasi hukum yang saya alami hingga duduk di kursi terdakwa ini. Pertanyaannya, mengapa saya bersama tim penasihat hukum berani mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus yang menimpa saya ini lebih banyak aspek politik yang menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum? Pertama, bahwa dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya memiliki tugas untuk menyampaikan sikap politik partai yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dinamika politik nasional internasional yang harus disikapi oleh partai. Tugas inilah yang saya jalankan ketika menolak kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Demikian halnya sikap kritis terhadap intervensi Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023. Di luar itu, keteguhan di dalam menjaga konstitusi, demokrasi melalui pemilu jurdil, dan penolakan terhadap penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara dalam pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.
Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar